Akan duduk. Shalom. Pagi hari Minggu ini kita akan membaca bersama-sama yang terambil dari 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai ayat 58. Dan jemaat yang ada di rumah-rumah boleh juga segera membuka Alkitabnya, yaitu dari 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai 58. Sekali lagi, 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai 58. Saya tidak akan mengajak kita membaca berganti-gantian karena jemaat punya kesempatan yang banyak di rumah untuk memperhatikan ayat-ayat ini. Lembaga Alkitab memberikan judul dalam perikop ini, perkelahian Daud dengan Goliat. Saya memberikan judul pertempuran Daud melawan Goliat. Kisah Daud melawan Goliat sudah begitu populer di kalangan umat Kristen. Bahkan berbagai pembahasan menjadi sumber inspirasi bagi yang lemah melawan yang kuat. Dan saya juga percaya berbagai khotbah sering membahas pokok pembahasan ini. Apalagi saat-saat kita menghadapi bahaya virus corona yang merebak ke seluruh dunia. Tapi saya ingin mencoba melihat sisi lain. Bahwa kisah ini diawali dengan sebuah tantangan dari Goliat kepada orang-orang Israel. Dan itu terdapat dari sejak ayat 1 sampai ayat yang ke-11 dalam bacaan kita ini. Saudara, yang saya ingin lihat satu dulu, yaitu kondisi umat Israel. Pada waktu dia melihat Goliat, memang perawakannya besar, disebut dia adalah keturunan raksasa. Sementara orang Israel merasa postur tubuhnya lebih kecil. Bahkan dia seorang pahlawan ahli perang. Telah banyak mengalahkan musuh dan peperangannya. Dan semua isu tentang Goliat ini merasuk dalam hati dan pikiran umat Israel waktu itu. Sehingga dia lebih melihat kehebatan daripada Goliat ini. Sehingga hatinya mulai kecut dan takut. Di sini letaknya yang pertama yang ingin saya bahas. Musuh memang besar, musuh bisa hebat. Tapi kita percaya tidak ada yang lebih hebat dari Tuhan kita. Dari kuasa Tuhan kita. Semestinya fokus umat itu seperti itu. Semua ancaman, tantangan, sakit, penyakit, semua membahayakan dari sejak dunia jatuh dalam dosa. Bukankah jatuh dalam dosa itu membawa maut? Maut artinya kematian. Kita sudah tahu itu musuh kita. Musuh kehidupan kita. Maka dia akan masuk dalam segala elemen dan anasir yang ada di tengah dunia ini untuk membawa pesan. Dosa itu adalah itu yang penting sekali. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ketika dia tidak fokus lagi pada kuasa Tuhan, kehebatan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, dia terpukau dengan kehebatan Goliat. Goliat makin hebat, Goliat makin besar di mata umat Israel. Kenapa dia makin besar? Saudara perhatikan di sini. Karena umat Israel pada waktu itu dalam kondisinya. Mari kita lihat ayat yang ke-11 dulu. Ini yang membuat Goliat itu tambah hebat, tambah besar, tambah dahsyat. Makin hari makin besar. Pada ayat yang ke-11 dinyatakan dengan tegas sekali. Yaitu dalam pasal 17 ini ayat 11. Ketika Saul
dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu. Mendengar, jangan salah dengar. Kita harus lebih banyak mendengar janji Tuhan, kuasa Tuhan, firman Tuhan. Bukan informasi tentang maut itu. Di sini saudara perhatikan. Sekali lagi saya ajak baca. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan Goliat orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Salah dengar, salah informasi, salah yang harus kita makan. Kita tidak mengabaikan sama sekali. Kita tahu itu bahaya. Kita tahu dari sejak semula dosa itu adalah maut. Tapi maut itu, kita melihat janji Tuhan hidup yang kekal. Dari sini letaknya saudara. Itu kuncinya sikap yang salah dari umat Israel terhadap Goliat. Jangan-jangan ketika kita sedang menghadapi bahaya virus corona sekarang ini, sikap kita juga salah, fokus kita juga salah, dan salah mendengar. Boleh saja informasi apapun. Tidak dapat diabaikan. Betul, itu bahaya. Betul, tidak disangkal. Sebab dari sejak semula dosa itu adalah maut. Coba lanjutkan ayat 24. Dari pasal 17 ini, ayat 24. Mari kita lihat bersama-sama ayat 24 ini. Coba kita lihat bersama-sama di situ. Ya, ayat 24, pasal 17 ayat 24. Ya. Ayat 24. Jangan salah. Katakan di situ. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, apa coba? Larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Karena sudah dapat informasi begitu hebatnya Goliat itu. Yang membuat kecut hatinya. Sehingga yang dilihat oleh dia bahaya yang lebih besar. Saya percaya Goliat tidak terlalu besar-besar banget sih. Tapi jadi besar, jadi raksasa. Karena kita ketakutan. Nanti saudara berbanding dengan sikap Daud kan? Berbanding dengan sikap Daud. Kita lihat di situ saudara. Ini kunci pertama, ini kesalahan pertama umat Israel ketika menghadapi Goliat. Jangan-jangan kita ulangi lagi kesalahan itu. Jangan-jangan kita ulangi lagi. Makanya mari sekarang kita melihat bersama-sama. Apa sikap Daud? Apa sikap Daud? Sangat berbeda dengan orang banyak. Pada umumnya. Sangat berbeda. Sangat berbeda. Saya ajak saudara. Katakan pada ayat yang 28. Ayat 28 kita lihat. Siapa Daud? Siapa Daud pada dasarnya karakternya dari sejak semula masa mudanya. Siapa Daud? Kakaknya yang paling tua Eliab. Mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu. Bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata. Mengapa engkau datang? Marah. Karena tidak sama dengan observasi analisa tentang Goliat. Daud berkata tidak melihat Goliat, engkau tidak lihat, engkau hanya lihat hati dan keberanianmu. Eliab marahi Daud adiknya. Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Memang Daud sengaja datang ke tempat pertempuran. Pertempuran, sekali lagi pertempuran. Dia ingin melihat jalannya pertempuran itu. Sambil alasan mengantarkan makanan buat kakak-kakaknya.
yang sedang di tengah medan perang. Daud ingin tahu. Dia tidak hanya ingin dengar-dengaran tentang itu. Dia ingin melihat fakta dan kenyataan. Dan ketika dia lihat, dia tidak melihat kehebatan Goliat. Dia melihat janji Tuhan yang begitu berkuasa. Coba perhatikan, apa sifat Daud? Kata kakaknya. Tentu kakaknya kan lebih kenal dari sejak kecil siapa adiknya. Karakternya dia kenal. Aku kenal sifat pemberanimu. Jawabannya saudara penilaian jelas, tidak salah. Aku kenal sifat pemberanianmu. Zedonha. Dalam bahasa Ibrani. Bukan pemberanian saja. Rasa percaya dirimu yang sangat besar. Rasa percaya diri. Itu penting sekali. Itu yang harus dimiliki oleh kita. Sebagai manusia. Jangan bicara iman dulu. Sebagai manusia. Kita harus punya rasa percaya diri. Kalau kita tidak rasa percaya diri. Siapa lagi yang percaya pada diri kita? Kita sendiri tidak percaya dengan diri kita. Bagaimana orang lain bisa percaya dengan diri kita? Bukankah itu diawali dari diri kita sendiri? Zedon. Terjemahkan dalam lembaga Alkitab. Dan kejahatan hatimu. Ro'a leva feha. Leva feha. Bukan hanya bisa diterjemahkan kejahatan hati. Rasa penasaranmu dan rasa ingin tahumu yang berlebih-lebihan. Karena engkau datang kemari dengan maksud melihat apa? Pertempuran. Saudara, saya lebih senang ketika kita menghadapi virus corona ini. Ini adalah pertempuran kita. Pertempuran umat manusia terhadap virus. Terhadap bahaya kehidupan umat manusia secara menyeluruh. Saya senang itu. Kalau bertempur berarti kita harus tahu musuh itu, cara musuh itu gimana. Kita harus punya strategi. Itu kalau bertempur. Saya tidak menganggap ini wabah sebagai satu penyakit, tapi pertempuran manusia dalam memenangkan kehidupannya di tengah dunia ini. Pertempuran. Kita harus memiliki strategi. Saya ingin bicara dulu itu. Strateginya adalah kita tahu musuh ini. Ya, wabah ini tidak kelihatan. Cara bekerjanya, cara menyebarnya, sungguh kita tidak tahu kapan, bagaimana, dan kepada siapa caranya. Berarti dia cara tersembunyi seperti panah api setan yang beracun itu yang beredar di tengah malam dalam kesembunyiannya. Alkitab memberitahu itu. Dan dia bergerak secara sporadis. Tidak hanya satu desa, satu kota, satu lokasi. Berarti dia bergerilya. Dalam strategi perang bergerilya, kita tidak boleh membuat satu barisan yang besar. Kita harus juga bergerilya, berpencar. Bersembunyi. Sampai musuh itu kewalahan menghadapi kita. Bukankah semua strategi ini sedang dilaksanakan? Dalam satu strategi itu, dalam pertempuran, harus punya satu komando. Satu komando. Yang harus kita patuhi. Taati komando ini. Supaya kita bisa memenangkan pertempuran ini. Yaitu pemerintah bagi kita.
telah memberikan komando kepada kita apa yang harus kita lakukan. Dari situ saya mendapat informasi tentang virus ini dari ahli virus. Walaupun saya tidak berbicara sebagai ahli tentang itu, tapi saya mengutip pernyataannya. Virus ini tidak berterbangan di udara, tidak. Dia menyebar lewat media, air, kelembapan dan dingin. Dan virus ini kalau dia masuk keluar udara, itu masa hidupnya hanya 10 detik. 10 detik. Berarti jaraknya dari 10 detik itu harus minimal 1 meter. Tuh ini jelas. Dan virus ini tergantung kita. Kita mau perpanjang masa hidupnya, masa penyebarannya, itu bergantung dengan kita. Disiplin atau tidak kita terhadap langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mengkomando rakyatnya melawan virus ini. Dia bisa cepat, dalam tempo 2 minggu selesai penyebarannya, asal kita tidak menjadi medianya. Jangan-jangan kita memperpanjang virus ini karena kebodohan kita sendiri dan ketidaktahuan kita sendiri dan ketidaktaatan kita sendiri dalam pertempuran itu. Itu penting sekali. Saya percaya. Kembali lagi pada bacaan kita tadi. Kita tidak ingin lihat situ. Ini sebagai contoh supaya kita bisa tahu. Saudara percaya Tuhan sudah pernah menolong kita? Saudara percaya bahwa kita sudah pernah luput dari segala sesuatu dalam hidup ini? Tuhan percaya kepada kita, kita percaya kepada Tuhan yang sudah pernah memberikan kemenangan kepada kita dalam hidup ini. Itu harus jadi pengalaman hidup dan pengalaman hidup itu menjadi satu sikap. Itu sikap Daud miliki. Ketika dia mendengar ejekan segala sesuatu dan ini dan itu, saran segala sesuatu, saran ketakutan dari kakaknya sendiri, dari orang-orang Israel sendiri, dia tidak. Dia berpatokan dengan Tuhan dari sejak awal, pernah memberikan pertolongan kepadanya, kemenangan kepadanya, dan itu dipegang terus sebagai satu prinsip hidupnya. Perhatikan ayat 34. Ayat 34 dulu. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu tidak akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemoohkan barisan daripada Tuhan yang hidup. Saya senang sekali dengan pengalaman Daud ini. Dia telah mencemoohkan. Musuhnya dianggap tidak lebih daripada musuh-musuh yang sebelumnya yang pernah dia taklukkan dan dia kalahkan. Kita pernah lolos dari sakit penyakit. Kita pernah lolos dari segala maut yang menjebak hidup kita. Percayalah, virus ini tidak lebih daripada itu. Kita pasti lolos. Dalam nama Yesus. Amin. Umat Tuhan pasti lolos. Bangsa kita pasti lolos. Manusia di dunia ini pasti menang. Sekarang saya lihat langkah-langkah Daud. Kembali lagi. Langkah-langkah orang beriman. Langkah-langkah orang beriman ketika menghadapi pertempuran ini. Tadi saya sudah cerita soal strategi secara umum.
soal jaga jarak, soal kita harus berhenti dulu berkumpul. Ini strategi. Dan strategi itu tidak ada yang lama dan tidak ada yang abadi sampai kita melihat kemenangan itu. Tapi kalau kita tidak taat dengan strategi itu, maka berarti kita memperpanjang, kita jadi alat musuh. Dalam pertempuran biasanya disebut pengkhianat dan itu harus ditembak mati. Itu kalau pertempuran. Kalau saya jadi komandan perang, saudara. Tidak boleh. Kita harus taat. Komando kita satu, pemerintah dalam strategi ini. Ini bukan lagi. Jangan salah fokus. Kita tidak fokus dengan yang lain-lain. Jangan membicarakan hal-hal yang lain. Ibadah umum oleh tidak punya iman atau tidak, berakal budi atau tidak. Jangan salah. Jangan salah fokus. Langkah-langkah Daud. Ayat 40a. Ayat 40a. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Berarti Daud ini mengambil tongkatnya di tangannya. Jadi memang tongkat itu sudah senantiasa berada di tangan Daud. Bukan mengambil tongkat lalu dipegang tangannya. Tapi perhatikan saudara. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Wayikah maglo beyado. Magel. Kata magel berasal dari kata maka. Artinya mengusir dengan kekuatan menaklukkan. Usir dengan kekuatan menaklukkan dengan tongkat ini. Berarti tongkat ini pernah dipakai untuk menaklukkan. Dia pegang lagi dan dia pegang terus. Memang itu tongkatnya. Di situ kekuatannya. Makanya Daud bisa menulis Mazmur 23 ayat yang keempat. Kenapa dia bisa menulis? Ini bukan teori. Ini pengalaman iman. Coba. Mazmur 23 ayat 4. Mazmur yang populer bagi kita. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Ini kita sedang berjalan dalam lembah kekelaman. Aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Tolong sambung. Gadamu dan tongkatmu. Tongkat Tuhan. Kuasa Tuhan. Yang senantiasa jadi andalan Daud. Dipegang. Karena itu nanti dia akan berkata. Kamu mendatangin aku dengan segala macam. Aku mendatangi atas nama Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak salah. Lanjut ayat 40 lagi. Ya, ayat 40a tadi, sekarang ayat 40b. Dipilihnya dari dasar sungai batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala itu dan dibawanya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin. Perhatikan saudara. Wayikhar lo lamisha haluke. Afanim min hanahal. Kenapa tidak 6? Kenapa tidak 7? Kenapa tidak 10? Kenapa 5? Angka 5 bagi orang Israel menunjukkan kitab Taurat. Firman Tuhan. Firman Tuhan. Kenapa 5? Karena 5 ini angka melambangkan tentang firman kitab Taurat, firman Tuhan. Firman Tuhan. Karena itu baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan. Jika hati kita kecut, jika kita hati cemas, penuh ketakutan mendengar berita dan ini kita lawan dengan baca firman Tuhan. Janji Tuhan pemeliharaannya sempurna. Bagaimana cara kita menghilangkannya? Jadi dia ambil 5 batu yang licin di atas dasar sungai.
Sungai adalah aliran air sungai. Aliran air sungai. Sebetulnya harus dimasukkan aliran. Batu yang licin karena aliran air sungai. Kan aliran air sungai itu yang membuat batu itu menjadi licin. Orang Yahudi selalu menyebut aliran sungai dengan sebutan air yang hidup. Siapa air yang hidup? Yesus. Akulah air yang itu sesuai. Saya tidak mengada-ada. Inilah yang menjadi kepercayaan orang Yahudi. Perjanjian lama yang juga dipindahkan menjadi kepercayaan kita. Air yang hidup. Dan mengapa dia mengambil salah satu dari batu itu? Coba. Mengapa dia mengambil? Dia ambilnya sebuah batu dari dalamnya. Kenapa tidak lima-limanya? Diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu. Saya mengutip. Menurut Agustinus, hal ini menggambarkan bagaimana Yesus melawan cobaan iblis. Dia mengambil salah satu dari kelima kitab Taurat, yaitu kitab Ulangan. Artinya jika hatimu kecut, takut dengan musuh itu, baca firman Tuhan. Ambil ayat itu jadi peganganmu. Percaya. Amin. Itu menaklukkannya. Di situ letaknya. Jadi inilah. Supaya kita tahu. Kita kembali pada firman Tuhan. Secara umum kita tahu. Oke. Secara iman kita berpegang terus pada firman Tuhan. Percayalah. Jadi mengapa tidak datang kebaktian masing-masing jemaat di rumah? Tidak apa-apa, ini masa strategi kita. Secara perang gerilya melawan musuh yang sedang bergerilya juga. Anak-anak sekarang kurang tahu tentang pertempuran. Tapi orang-orang lama saya masih sempat mendengar cerita tentang pertempuran. Jadi dari situ letaknya. Fokusnya di situ. Jadi tidak usah fokus soal berani atau tidak, beriman atau tidak. Lalu tidak usah saling mencaci, dia tidak punya hikmat, akal budi, tidak usahlah. Semua berhenti dari situ. Musuh kita satu, virus. Bukan soal tafsir, bukan soal iman, bukan soal kita dengan kita. Bukan soal kitab suci. Musuh kita. Fokus. Musuh senang kalau kita tidak fokus dengan musuh itu. Kita malahan fokus saling menyalahkan satu dengan yang lain. Bukan takut mati, bukan. Saya tidak takut mati, saya takut saya membuat orang mati. Nah itu tolong pikirin. Itu yang saya takuti. Lalu ayat ini, ayat 48. Ayat 4 tadi 46 ya. Ayat 46, ayat 48 dulu. Ayat 48 dulu. Ketika orang Filistin itu maksudnya adalah Goliat itu. Bergerak maju menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Daud fokus pada Goliat, pada musuh, pada virus. Dia tidak menghiraukan tentara yang di sekitarnya, dia tidak. Jangan salah fokus. Orang panik bisa kita saling caci maki, bisa saling musuhan, bisa saling salah menyalahkan. Bisa, itu sifat orang panik. Tapi orang yang tidak panik dia fokus. Kita dibuat begini oleh siapa? Kan bukan oleh teman kita, bukan oleh gereja kita, bukan oleh teologi orang, pendapat orang. Bukan soal kebaktian umum ada atau tidak. Bukan itu. Dikatakan di situ. Ketika dia fokus, matanya tertuju kepada Goliat.
Kenapa demikian? Kita lanjut. Sekarang ini pada ayat 45. Ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau sudah mendatangin aku dengan pedang dan tongkat dan lembing. Tetapi aku mendatangin engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Tuhan segala barisan Israel yang kau tantang itu. Kau tantang Tuhan. Tuhan memberi hidup. Ini pekerjaan si iblis. Ya, kita modern, dia lebih modern lagi. Kita modern, dia selalu mencari selalu pola baru. Kita datang percaya dalam nama Tuhan semesta alam. Amin. Amin. Dari situ letaknya. Aku mendatangi kau. We anohi fa eleha besem Adonai Sebaot. Tuhan kita bukan Tuhan yang menguasai satu daerah, satu umat saja, satu alam. Kalau alam itu termasuk makhluk-makhluk yang lain. Virus pun berada di bawah dia. Cara kita sikap iman itu seperti itu. Kalau panik kita rasa kita jadi sasaran. Ya, kita tidak boleh merasa diri kita jadi sasaran. Kita semua menyasar kepada virus itu untuk menghancurkannya. Caranya tadi sudah tahu. Dalam tempo, jarak, ya, bagaimana kita harus tidak boleh berkumpul sebagai satu barisan, tapi sebagai satu gerilya, masing-masing tinggal di rumah. Dan virus itu akan mati dalam tempo 14 hari. Patuhi itu 14 hari. Kalau tidak dipatuhin 14 bulan. Tidak dipatuhi lagi, habislah semuanya. Jangan bicara soal iman. Sekali lagi, ya, saya tidak takut mati. Yang saya takutkan saya membuat orang lain mati. Itu kepedulian kita, kemanusiaan kita. Ayat 46. Ayat 46. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau. Memenggal. Cara memenggalnya si Goliat yang bernama Corona sekarang ini adalah kita menjaga jarak hubungan. Hayom hari ini. Haze Yesakherha Adonai Bayat. Dengan tangan Tuhan. Di tangan kita ini ada nama Tuhan. Dengan nama Tuhan. Amin. Tangan kita bukan tergenggam untuk perang. Tapi terlipat untuk berdoa. Berserah kepada dia. Masing-masing di rumah. Amin. Daud percaya dan bergantung pada kekuatan Tuhan. Daud mengandalkan kekuatan Tuhan. Sementara orang Israel yang tadinya karena mengandalkan hitung-hitungan kekuatan diri sendiri sebagai strategi pikiran dia. Daud kan bukan siapa-siapa. Dia hanya andalkan Tuhan. Orang kalau terlalu profesional, kadang-kadang kasih keterangan nakut-nakuti. Tapi orang yang sederhana, itu kadang-kadang tidak terlalu takut. Terlalu. Untuk diri dia takut tidak apa-apa. Tapi jangan bawa orang lain. Dari situlah dikatakan supaya kita tahu. Daud bersaksi pada ayat 47 yang terakhir. Terakhir saja. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan. Bukan dengan pedang, bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran.
Dan Ia menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Amin. Andalkan Tuhan. Jadi barisan Tuhan. Dengan doa. Terus. Amin. Kita kalahkan dia. Mari kita naikkan pujian. Untuk menghantar doa kita. Kita akan naikkan pujian. Kita naikkan pujian di tengah ombak dan arus pencobaan. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang susah selalu dihiburkan, yang sudah selalu dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan. Yesus perhatikan setiap kehidupan setiap orang yang sakit selalu disembuhkan, yang sakit selalu disembuhkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang susah selalu dihiburkan, yang susah selalu dihiburkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan, Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sakit selalu disembuhkan, yang sakit selalu disembuhkan dengan penuh kasih. Sekali lagi kita katakan, Yesus perhatikan, Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang susah selalu dihiburkan dengan penuh kasih sayang. Lebih perlahan, Yesus perhatikan. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sakit selalu disembuhkan, yang sakit selalu disembuhkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sakit selalu disembuhkan, yang sakit selalu disembuhkan dengan penuh kasih. Sekali lagi, Yesus perhatikan sayang. Yesus perhatikan
kehidupan setiap orang. Yang sakit selalu disembuhkan, yang sakit selalu disembuhkan, penuh kasih sayang. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terpujilah Engkau, Bapa yang baik. Syukur buat pemeliharaan, Kau yang terbaik. haleluya. Kau sembuhkan sakitku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah Engkau, Bapa. terima kasih Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapa di sorga, kami bersyukur pemeliharaanmu sempurna. Dan kami percaya dengan firman-Mu yang memberikan kekuatan kepada kami. Janji Tuhan lebih kuat dari segala-galanya. Dan kami percaya itu. Kami berserah diri kepada Engkau. Kami percaya Yesus Engkau juru selamat kami. Junjungan ilahi kami. Penebus dosa kami. Tabib di atas segala tabib. Pemelihara kekal kami. Kami percaya Engkau peliharakan umat-Mu yang sekarang sedang berdiri di rumah masing-masing, di mana saja bersama keluarga mereka. Lindungi mereka. Jauhkan kami dari segala malapetaka, mara bahaya, dari segala niat-niat orang jahat, dari segala kekuasaan kegelapan, dan dari segala penyakit sampar, dari segala keganasan wabah virus corona. Kami percaya dalam nama Yesus, Kau hancurkan itu semua, halaukan itu semua, jauhkan itu semua. Yang sakit makin sedikit, yang sembuh makin banyak. Kami percaya Engkau kerjakan itu di tengah-tengah bangsa kami, di tengah umat-Mu, keluarga kami masing-masing, bahkan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa. Kami percaya tangan Tuhan yang kuat itu menggenggam kami. Memegang kami, memelihara kami, menaungi kami. Dan kami percaya itu semua Bapa. Kami ingin dengar hanya janji Tuhan. Kami tidak mengabaikan secara akal budi apapun informasi tentang sakit penyakit. Tapi kami tetap takluk dan percaya fokus. Terima kasih Bapa. Karena itu Engkau peliharakan umat-Mu di rumah masing-masing. Dengan masa yang seperti ini, maksud Tuhan jelas sekali. Kami harus bergantung kepada Engkau, makin dekat, menjadi gereja keluarga masing-masing yang begitu kuat, memelihara masing-masing anggota keluarganya. Kasih Bapa, terpujilah buat kesempatan ini. Dalam nama Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi ini seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami pada pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin.